Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sobiyan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyan wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Allahumma iftah alayya futuhal arifina bihikmatik wansyur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Allahumma zurqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa hilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqnini bil ilmi wa zaini bil himmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inni tauza'tuka jami'a ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda habati ilaih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Baita rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi ini ya berkesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian tematik ya insyaallah. Setiap minggu yang mana kita melanjutkan kajian yang sebelumnya ya tentang adab sebelum ilmu. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana adab para penuntut ilmu. Ya. Share screen sebentar, ya, adab penuntut ilmu. Nah, yang akan kita bahas adalah ya pertama itu adalah adab terhadap ilmu sendiri, adab terhadap guru, adab terhadap kitab, dan adab terhadap majelis. Sebagaimana yang telah kita bicarakan minggu lalu, kenapa sebagian orang ya sudah lama belajar gitu ya, belajar memahami agama ya, karena dalam memahami ilmu tersebut ya, mereka itu tidak punya adab, maka ada sebagian orang yang hanya tahu tapi tidak berpengaruh kepada tingkah laku, kepada sikapnya, ya, kepada perkataannya. Nah, inilah karena dikarenakan dia tidak punya adab dalam mencari ilmu, dan termasuk juga kepada kami sendiri juga ya. Jadi awal-awal belajar itu, apalagi kita ini orang Minang ya, ada rasa apa namanya harga diri ya, kita merasa egaliter gitu. Nah, dalam Islam itu rupanya tidak semuanya egaliter ya. Maksudnya egaliter di hadapan Allah iya. Ya, tapi Allah semua sama, semua manusia itu sama di hadapan Allah. Kecuali orang yang bertakwa. Jadi ada makomnya. Jadi makam-makam orang bertakwa itu ada, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Termasuk juga makam-makam orang yang berilmu. Maka kita bisa melihat ada orang punya gelar, ya, dia itu dianggap berilmu, sebenarnya bukan berilmu, dia hanya tahu. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi kepada tingkah lakunya. Ya, apa yang dia pahami tidak berpengaruh kepada perbuatannya gitu. Ya. Nah, ya kita juga paham lah ya kalau kita berbicara tentang hati manusia, ya ada hati orang yang beriman, ada hati orang yang kafir, ada hati orang yang munafik, ada hati orang yang dibolak-balikkan oleh Allah. Ya. Nah, kenapa permasalahannya ya ada orang banyak tahu tapi tidak berpengaruh kepada
perilakunya, kepada sikapnya, karena tadi tidak memulainya dengan adab. Kami sendiri juga merasakan seperti itu ketika awal-awal mengaji ya. Lalu melihat ada kenapa tidak berpengaruh, lalu melihat ada orang-orang tertentu gitu ya, mungkin mengajinya lebih lambat dari kita gitu, tapi dia ilmunya cepat dia. Nah, setelah dikaji-kaji ya, karena apa? Dia punya adab dalam mencari ilmu, niatnya dibersihkan. Kalau dulu memang awal-awal kita mengaji itu karena dipaksa, ya. Tapi dipaksa itu bagus ya. Karena Islam itu memang maksa, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Islam itu memaksa. Contohnya misalkan ya. Jadi Islam itu memaksa dan membiasakan. Contohnya misalkan anak ya. Anak umur 7 tahun kan sudah disuruh sholat. Nah, ketika mereka umur 10 tahun nggak mau sholat, maka dipukul. Itu kan dipaksa ya. Nah, jadi Islam itu memaksa. Nah, tapi dengan kita dipaksa, kita terbiasa, lama-lama kita paham, Masya Allah ya. Jadi kita terpaksa ikhlas namanya, Insya Allah. Nah, itulah kelebihannya kalau kita belajar ya, memaksa diri untuk belajar. Ya, dan itu sudah saya sering katakan bahwasanya yang namanya ujian di Allah itulah di hawa nafsu kita gitu. Karena hawa nafsu tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Memang seperti itu ciptaan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu dia ini dinamis gitu. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah eh, hatiku ini ya terhadap agamamu. Nah, jadi kita punya akal ya, kita punya akal untuk menimbang baik buruknya, akibatnya ya terhadap hawa nafsu kita tadi gitu, Masya Allah ya. Nah, selanjutnya kita akan paham kalau kita memahami syariat ya, lalu kita memahami akibat-akibatnya, akal kita lah ini akan menundukkan keinginan hawa nafsu tadi. Jadi memang ya kita harus paham, kalau kita paham itu ya bahwasanya memang agama itu dipaksakan terhadap apa? Terhadap hawa nafsu kita dengan pertimbangan akal yang cemerlang, yang cerdas. Maka Rasulullah itu menyatakan orang yang cerdas itu yang memikirkan kehidupan akhiratnya ya. Orang yang bodoh itu ya mengikuti hawa nafsunya. Nah, begitu juga ya. Jadi anak-anak itu dipaksa untuk taat pada syariat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, pertama kita akan berbicara tentang adab terhadap ilmu. Jadi kalau kita ingin ilmu itu masuk ke dalam kita, ya lebih cepat, karena memang yang akan memasukkan pemahaman ke dalam hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi saya tegaskan lagi beda antara orang-orang yang berpengetahuan ya dengan orang yang berilmu ya. Orang yang berpengetahuan dia mungkin tahu banyak, gelarnya itu banyak gitu ya, tapi belum tentu dia berilmu. Nah, maka bisa aja kita lihat ada orang yang hafal hadis, hafal ayat segala macam ya, tetapi tidak berpengaruh kepada perilakunya dan tingkah dan sikapnya. Allahumma sholli. Ada pertama terhadap ilmu ya. Yang pertama itu adalah kita harus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata hanya mengharap wajah Allah Ta'ala. Bukan untuk tujuan duniawi. Mengharapkan ridho Allah. Ya, nanti kita akan, dan kita juga bisa melihat itu ya. Kalau ada orang yang tujuannya hanya untuk duniawi ya. Mengharapkan ridho Allah semata. Ya, jadi apa itu mengharapkan ridho Allah? Ya, melaksanakan ya mencari ilmu untuk memahami apa perintah Allah dan melaksanakannya, memahami apa larangan Allah dan meninggalkannya. Nah, itu seperti itu. Ya, karena bisa aja banyak hal ya dengan agama ini ya. Karena banyak juga orang yang nggak tahu, lalu karena kita tahu lalu kita menyelewengkan agama ini. Nah, itu yang disebut dengan tujuan selain dengan ridho Allah. Ya, seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi itu diancam dengan azab neraka. Nah, ini adalah sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma li ghairillah," barang siapa yang mencari ilmu untuk selain Allah, apa kata Rasulullah ya, au arada bihi ghairillah ya. Atau dengannya ia mencari selain ridha Allah. Jadi
mencari ilmu untuk selain Allah ada yang untuk ketenaran ya, atau dengannya yang ingin mencari, maksudnya dengan ilmu tersebut yang ingin mencari selain ridho Allah. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maqda'ahu minnar ya. Maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kalau niat kita mencari ilmu itu bukan untuk mencari ridha Allah ya, atau selain dari itu, maka tempat duduknya di neraka. Nah, ini Ibnu Mas'ud ya memberikan nasihat. La ta'alamu ilma li salasin ya. Jangan kalian mencari ilmu untuk 3 hal. Apa? Litumaru bihi sufaha. Ya, untuk menghina orang bodoh. Wa tujadilu bihil ulama. Ya, dan mendebat para ulama. Walitasrifu bihi wujuhan nas ilaikum. Ya, serta untuk mencari perhatian orang-orang kepada kalian gitu. Ya, dan jadi ini 3 hal ya, menghina orang bodoh, mendebat para ulama, mencari perhatian orang-orang. Kalau guru saya menyatakan orang yang berilmu tersebut ya istiqomah dia dalam menyampaikannya, tidak terpengaruh apa perkataan orang gitu. Saya pertama kali sebagai ini pelajaran Bapak Ibu dan Ibroh ya. Saya pertama kali dakwah itu diusir orang dari masjid. Karena emang ketika itu tajwid nggak bagus ya. Itu seorang dari masjid. Diusir orang masjid, akhirnya jadi pelajaran. Belajar, benar-benar belajar sama imam masjid, bayar orang untuk memperbaiki tajwid gitu. Ya selain tajwid nggak bagus juga pemahaman masih cetek ketika itu awal-awal gitu. Ya. Nah, guru saya ngasih tahu ya, orang yang ikhlas karena Allah, yang orang yang istiqomah. Jadi dia tidak berhenti ya. Jadi kalau dia berhenti karena orang, jadi dalam Islam tersebut ya, kalau berbuat karena orang lain itu dia, ya berhenti karena orang lain itu adalah syirik. Ya, syirik. Jadi kalau kita berbuat apa, misalnya kita berdakwah, lalu karena dakwah kita nggak bagus ya, kita berhenti, ya, tidak mengusahakan yang memperbaikinya, ya itu namanya syirik. Tapi kalau kita berbuat lalu kita misalnya meneruskannya karena kita ingin dipandang bagus, itu namanya ria. Ya, nah yang terbaik itulah dengan istiqomah. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud berikutnya? Wabtagu biqaulikum ma indallahi ya. Dan carilah dengan perkataan kalian apa yang ada di sisi Allah. Fa innahu yadumu wa wa yabqa ya, sebab hal itu terus berlanjut dan tersisa, lalu wayat fadu ma siwahu ya, serta menipis selainnya. Jadi apa yang ada di sisi Allah, apa yang Allah inginkan, menyampaikannya apa yang sesuai dengan keinginan Allah. Jadi kan bagian orang, apalagi zaman sekarang ketika Islam dipinggirkan kan mereka itu memilih-milih ya apa yang akan disampaikan. Ya, karena takut dengan manusia, karena tidak takut dengan ancaman manusia ya. Tidak menyampaikan al-haq. Kalau Bapak Ibu berdakwah itu akan paham gitu. Karena mau bertentangan dengan hawa nafsu manusia ya. Jika kita menyampaikan sesuatu yang hak tersebut kadang-kadang manusia marah. Nah, itu ya. Jadi tetap ya istiqomah ya mencari ridho Allah. Ya, menyampaikan al-haq. Ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, janganlah engkau mencampurkan yang hak dengan yang batil dan janganlah menyembunyikan yang hak tersebut sementara engkau mengetahui. Nah, itu penting sekali. Berikutnya adab terhadap ilmu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah dalam gerak-geriknya, pakaiannya, dan seluruh cara hidupnya. Jadi ya adab terhadap ilmu karena kita menginginkan ridhonya Allah, karena Allah yang akan memasukkan ilmuku itu ke dalam diri kita sehingga berpengaruh kepada tingkah laku. Bagaimana yang pernah tadi saya sampaikan, saya dulu pernah satu titik ya, sehingga sampai saya mengkaji kenapa orang lain bisa, saya tidak. Saya pernah bertanya sama guru saya itu.
Ya, ini saya pernah bertanya benar, ya. Saya tanya sama beliau, tahun-tahun 2000-an ketika saya ngaji. Kenapa ya Ustaz? Saya tahu banyak tapi nggak berpengaruh kepada perilaku saya gitu. Ya, tahu tahu banyak hal ya. Nah itu jawabannya itu adalah ya ketika itu beliau bilang ini ya, udahlah kamu istiqomah aja dulu. Ya kamu paksakan pemahaman segala macam, setelah kamu akan sampai ke sana. Itu jawaban beliau. Itu jawaban saya. Ya, tapi yang kesimpulan saya itu karena itu ya kurangnya adab. Ya. Tidak apa apa istilahnya ya. Orang-orang ya sebagian kita tuh senang ya dianggap ya jadi tujuannya bukan Allah lagi. Senang dianggap tahu ya. Senang dianggap menjadi orang yang wah punya pengetahuan. Nah, saya dulu seperti itu. Ya, tapi itu terasa banget gitu ya. Kenapa kita tahu banyak tapi nggak berpengaruh kepada perilaku? Karena tadi adab, ya. Dan itu ya karena adab, ya adab kita tidak menjaga pandangan mata, kita tidak menjaga pemikiran apa yang masuk ke dalam hati. Ya nanti kita akan masuk ya adab terhadap ilmu lagi ya. Masalah hati, nggak kita bersihkan hati kita ini gitu. Nah ini otomatis menghalangi makrifat ya atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan pemahaman dari informasi yang dikasihkan pada kita, dari informasi yang kita coba pahami ya, dari Al-Qur'an yang kita baca dan hadis yang kita baca, bagaimana dia akan mentajasad ke dalam diri kita kalau kita ya dalam adab kita, dalam gerak-gerik kita, dalam cara hidup kita tidak seperti itu. Ya, masih pergi ke tempat-tempat yang misalnya tidak apa melihat banyak aurat, tidak menjaga pandangan, ya pasti tidak akan masuk. Nah, itu pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu sesuatu yang memberatkan ya. Ya, bukan suatu yang memberatkan maksudnya suatu yang menyusahkan sebenarnya. Kalau kita tahu banyak hal tapi tidak berpengaruh kepada tingkah laku kita. Oh, itu berat sekali. Ya, yang paling enak itu adalah ketika kita tahu dan itu berpengaruh kepada tingkah laku kita lalu Allah memberikan ketenangan dalam hati kita. Maka kita harus membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Hasad, ya, ria, ujub, ya, kagum pada diri sendiri, kadang-kadang kan masuk. Meremehkan orang lain, dendam dan benci, marah bukan karena Allah. Ya, jadi bagaimana yang pernah disampaikan dulu, dalam Islam boleh marah, tapi marah harus karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Ya, apakah itu berbuat curang, sum'ah, ingin dengarkan kebaikannya, pelit, bicaranya kotor, sombong, ya, tamak, angkuh. Ya, sombong di sini adalah enggan menerima kebenaran ya. Jadi ada orang-orang itu yang eh, ya itu tadi ya. Kalau saya di diskusi grup WA itu ada orang-orang tertentu ya, lah haula wala quwata illa billah lah mau ngomongnya bagaimana ya. Itu sangat sombong terhadap syariat ini. Sangat sombong banget gitu. Nggak mau menerima kebenaran. Ada saja di ini karena ingin melihat dia itu pintar gitu. Ya. Nah, itu nggak akan masuk ilmu. Dan itu kelihatan nanti dalam berhujah ya. Dalam berhujah kelihatan sekali tidak punya ilmu gitu. Ya seenaknya saja, tidak punya dalil. Ya. Lalu berlomba-lomba dalam perkara duniawi gitu ya. Kemudian ada namanya mudahanah, diam dan ridho terhadap kemungkaran demi maslahat dunia. Nah ini banyak menimpa para ustadz. Ya, kenapa tadi ya? Karena ustadznya sendiri terjerat kepada kemaksiatan. Ya, kenapa saya berani ngomong itu? Karena yang ngomong juga ustadz ya. Tamatan sekolah agama beliau cerita gitu. Bilang nggak gini, Ustaz, ya. Kenapa banyak itu yang ya yang ini ya. Ustaz-ustaznya nggak berani nyampaikan gitu. Karena mereka sendiri terjebak kepada kemaksiatan. Paling kurang kepada riba ya. Itu paling kurang loh, sebenarnya itu dosanya paling besar ya. Termasuk besar gitu. Itu nggak bisa lepas. Lalu menempatkan diri seolah baik di hadapan orang lain ya. Cinta pujian, buta terhadap aib diri, sibuk mengurusi aib orang lain, fanatik golongan, takut dan harap selain kepada Allah, gibah, namimah, ya. Lalu memfitnah orang, berdusta dan berkata jorok. Nah, ini harus kita bersihkan. Tadi sebagai rekan-rekan, bahwasanya yang menurunkan ilmu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
adab terhadap ilmu ya, menjauhkan diri dari segala hal yang rawan mendatangkan tuduhan, serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan muru'ah. Apa contohnya? Ya, berkata bercanda cabul, ya itu jangan sampai ya kita mencari ilmu berkata cabul, menjatuhkan harga diri kita, atau ya berfoto ikhtilat ya. Ya, Bapak Ibu kan ya orang ketemu apa gitu kan, lalu berfoto antara laki-laki dan perempuan, sementara bukan muhrim, itu ikhtilat, itu nggak ya menjatuhkan muru'ah. Bisa jadi fitnah, ya, bisa jadi fitnah. Dan itu terjadi, kita melihat bagaimana ya ulama-ulama kita difitnah ya gara-gara ada foto dengan orang-orang yang bukan muhrimnya. Ya, atau banyak hal yang lain seperti itu. Ya, berkumpul di tempat-tempat maksiat, berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, bukan untuk dakwah, ya, tapi untuk mendiamkan atau mengamini kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, itu menjatuhkan muru'ah, menjadi fitnah. Adab terhadap ilmu yang kelimanya, senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir. Apa contohnya? Salat di masjid, menebarkan salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan apa adanya ya, dan bersabar ketika mendapatkan gangguan dalam dakwah. Masya Allah ya. Lalu yang keenam, adab terhadap ilmu adalah zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil. Dia tidak sedih dengan apa yang luput darinya, sederhana dalam makanannya, pakaiannya, perabotannya, rumahnya. Nah, zuhud ini artinya menurut Abu Dzar Al-Ghifari bukan berarti mengharamkan yang halal dan juga bukan menyia-nyiakan harta. Jadi dia itu di tengah-tengah. Tapi zuhud adalah ya yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Jadi tangan kita ini bisa hilang kapan saja dan Allah itu Maha Kaya. Ya. Atau zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi padamu, ya. Jadi zuhud itu ya. Kalau ada musibah kita tuh yakin itu pahala. Jadi kita tidak mengeluh. Ya, ada cobaan, ada ujian gitu. Nah, saya sudah pernah mungkin sudah berapa kali ngomong kepada Bapak Ibu ya, walau alam bisawab ya. Saya sering bilang dalam pengajiannya, hati-hati dengan orang yang menganggap remeh pahala. Ya, oh, jangan terlalu menghitung-hitung pahala. Itulah haula wala quwata illa billah. Saya nggak paham ilmunya dari mana. Sementara dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam cerita para sahabat, pahala dan dosa itu adalah tools. Ya, ya, tools bagi kita untuk ada standar dalam perbuatan. So, kita juga paham tuh mana perbuatan yang afdol, yang tinggi pahalanya gitu. Dan tidak menganggap remeh. Ya, makanya kalau kita bicara masalah fadilah amal, dakwah itu adalah jihad yang apa? ya, eh, ya dakwah itu adalah mempunyai pahala yang banyak karena dia multi level, apa ya? Multi level pahala MLP. Ya, bagi orang yang didakwahi, ya, maka orang yang mendakwah itu mendapatkan pahala karena dia berdakwah. Lalu orang yang didakwahi itu melaksanakan apa yang disampaikan oleh orang yang mendakwahi, maka orang yang itu dia berpahala pula dan pahalanya juga mengalir kepada orang yang mendakwahi tanpa eh, mengurangi pahala orang tersebut. Nah, ini penting gitu ya, ya mengharap pahala dari musibah. Karena dengan begitu kita akan tahu itu hal-hal yang berat tersebut berpahala. Apa contohnya? Misalnya kita mengikuti kajian ini. Ini kan pahala ini. Malaikat ada sekitar kita. Dicatat. Coba bayangkan waktu kita dicatat sebagai pahala oleh Allah nanti ya di catatan amal kita. Dari jam 6 sampai jam 7 lewat nanti, insya Allah kita didoakan oleh para malaikat dan mendapatkan pahala. Kenapa? Kita dalam majelis ilmu. Ya. Lalu nanti kita misalkan habis ini bobok gitu ya, tidur, nggak ada pahalanya. Nah, jadi apalagi misalnya nonton TV, sosial media gitu. Malah bisa menyatakan dosa ya melihat yang haram-haram, mendengarkan aib orang kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kalau di sosial media tersebut ada misalkan aib ya,
Ada orang yang suka menceritakan aibnya, aib suaminya lah, aib istrinya lah, gitu kan. Itu kan banyak itu. Lu ikut pula berkomentar. Itu sudah berdosa gitu. Karena aib itu wajib ditutupi. Ya, ini lebih-lebih bicara masalah perselingkuhan ya. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu gitu? Karena kita tidak paham tentang pahala ya. Jadi tadi saya bilang lagi ya, Abu Bakar itu Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini saya ulang lagi gitu ya, itu tiap malam itu beliau hitung-hitung. Umar bin Khattab itu pernah melihat beliau itu menghitung apa yang sudah beliau lakukan. Nah, karena beliau menangis karena merasa amal beliau itu kurang, lebih banyak dosanya. Makanya Allah menyatakan wal asr ya, demi masa manusia itu merugi. Itu tadi ya, karena paham tentang masalah pahala dan dosa. Dan ini nggak bisa lepas ya kalau kita baca Al-Quran ya, kalau kita paham ilmunya. Kita tuh ada mizan, ada kitab ya. Kitab terima dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, dari belakang gitu kan. Nah, itu adalah masalah pahala dan dosa. Maka ya, pahala dan dosa itu tools Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, misalnya menjaga orang tua itu kan berat ya. Tapi kita menjadikannya itu pahala itu jadi indah. Ya, menjaga orang tua, membesarkan anak, ya, berbakti kepada keluarga bagi suami, mencari nafkah untuk keluarga, berbakti kepada suami ya, melayani suami bagi seorang istri. Itu berat. Seperti saya bilang tadi, berlawanan dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita mengukurnya dengan pahala dan dosa, maka itu insya Allah akan menjadi ringan. Nah, sama kayak gini. Zuhud, kalau dia tertimpa musibah dia lebih mengharap pahala dari musibah tersebut. Ya, daripada kembalinya dunia. Nah, dan pernah saya ceritakan juga ya, bahwasanya orang karena sakit aja bisa masuk surga. Nah, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Rahmatullah ya. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ya, hal-hal yang sia-sia itu zuhud. Menahan diri. Ya, nggak diikuti saja hawa nafsu itu. Ya, saya sering bilang ya, karena apa ya, sekarang ini pemahamannya itu berbeda, karena itu berbahaya. Anak-anak kita tuh diajar ya belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan tuh salah pemahaman. Belajar yang menyenangkan tuh apa yang sesuai dengan hawa nafsunya itu salah. Ya. Kalau saya sih berprinsip belajar yang menyenangkan tuh belajar yang dia memahami ini akan mempunyai eh, pahala yang banyak buat dirinya, gitu. Mendapatkan pengaruh yang positif buat dirinya sehingga dia jadi senang itu belajar. Ini bukan belajar mengikuti hawa nafsu ya. Kita kan sekarang ikuti kata hatimu, gitulah cara kehidupan dunia sekarang ini ya, orang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini yang terjadi sehingga untuk menyuruh taat kepada syariat itu sangat berat sekali ya. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak oleh kebanyakan manusia. Nah, itu terjadi Bapak Ibu rahimakumullah. Cobalah kita ceramah di masjid atau apa, ngasih tahu tentang riba aja lah. Banyak yang ribut ya. Banyak yang ngasih ini ya. Ya kenapa? Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu manusia gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya ya hadap terhadap guru. Nah, Masya Allah ya, saya juga Alhamdulillah ini kalau sama guru saya, takzim saya Insya Allah, Alhamdulillah ya. Dan ini saya pelajari memang dari para guru saya. Awal-awal saya tidak ya. Awal seperti yang saya bilang dulu. Ya, namanya orang Minang ya. eh, ini ya, merasa egaliter. Tapi kalau kita pelajari egaliter itu di titik nol. Ya, tapi ketika dalam masalah ketakwaan itu nggak ada lagi egaliter. Orang punya makam yang berbeda-beda. Bapak Ibu akan lihat nanti ada orang yang punya makamnya itu tinggi, ilmunya tinggi, tawaduknya tinggi, masya Allah. Ya, kita pun dekat sama dia, kita terpengaruh untuk berbuat baik. Itu ada orang-orang seperti itu, ilmunya juga tinggi. Ya, dan saya tidak mau menganggap sama. Kita harus legowo menganggap ilmunya lebih tinggi daripada kita gitu. Nah, kita harus memuliakannya. Nah, inilah perintah Allah terhadap guru ya. Waman yu'azzim hurumatillah. Barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, bahwa khairul lahu inda rabbih. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi kalau kita mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Allah itu sudah bilang gini ya, yarfahillahu lazina amanu minkum wa utul ilma derajat. Allah itu akan meninggikan beberapa derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Nah, itu Allah yang meninggikan gitu. Lalu kita tinggikan juga, maka itu
Berarti kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna, bukan bagian dari kami," kata Rasulullah, "man lam yujilla kabirana," ya, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, ya, wa yarham saghirana, dan menyayangi yang lebih muda atau yang lebih kecil, wa ya'rif li'alimina haqqahu, serta yang tidak mengerti hak para ulama. Ya, nah ini harus kita pahami. Yang pertama, hak para ulama itu adalah bersikap tawadu. Imam Al-Baihaqi, ya, Al-Imam Baihaqi, ya. Umar bin Khattab, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Khattab berkata, tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Ibnu Hajar berkata, apa itu tawadu? Menampakkan diri lebih rendah kepada orang yang ingin mengagungkannya. Ya, ada pula yang mengatakan memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Nah, berikutnya penuh hormat di hadapan guru. Nah, Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami, tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja. Ini bagaimana beliau menghormati uh, ya Sa'id bin Musayyib, ya. Kemudian Imam Syafi'i, ya, dengan Imam Malik, karena Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Dulu aku membolak-balikkan kertas di depan Malik dengan sangat lembut karena segan padanya supaya dia tidak mendengarnya. Nah, Masya Allah, yaitu ulama-ulama besar, ya. Lalu eh, Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi'i melihatku karena segan kepadanya. Dan, ya, para ulama salaf, ya, berkata, ya, jadi yang adab ketiga itu adalah dengan memandang guru dengan pandangan mulia. Barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, tidak akan bahagia. Nah, itu benar Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bisa lihat sajalah nanti, ya, bagaimana kita, ya, kalau saya selama ini menghalakohi, ya, saya ada beberapa kelompok halakoh. Orang-orang yang, ya, yang kalau dia tidak tidak istiqomah, ya, awal-awal sedang nggak berilmu, ya nggak akan sampai berapa kali aku udah pergi gitu. Ya, niatnya juga tidak ini. Tapi bagi yang istiqomah bahkan kita bisa menjadi muridnya, ya, orang-orang yang istiqomah melebihi dari kita, ya, yang tawaduk gitu, ya, itu kelihatan, ya. Jadi Masya Allah, ya, kalau kita menghadapi orang-orang, ya, kita bisa lihat bagaimana tingkah laku mereka, lalu bagaimana hasilnya, dan itu sudah nampak, ya. Jadi misalnya saya baru mulai halako, ya, ada halako baru gitu, 5 orang. Jadi saya sudah bisa, bukan ini, ya, bukan apa, ya, tapi sudah bisa melihat ciri-cirinya gitu. Ini memang kejadian gitu. Karena sudah selama ini sering halal, ya, malah tak halako hampir setiap minggu, ada beberapa kelompok kan. Itu, ya, yang nggak akan jadi itu, ya, udah kelihatan dari awalnya bagaimana. Itu adalah masalah adab, ya. Tidak yakin, ya, tidak yakin, tidak apa gitu. Dan saya juga baru ngerti, ya, kenapa guru saya dulu awal-awal itu nggak suka dengan saya itu, ya, karena itu aja. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah, ya, kita merubah sikapnya. Jadi memang itu Bapak Ibu yang luar biasa, ya. Kita bisa memahami bagaimana manusia gitu dari sikapnya dan bagaimana hasilnya nanti. Walau alam bisawab, ya, itu pengalaman pribadi, ya. Jadi jangan dipegang. Tapi itulah yang saya rasakan, ya. Jadi kalau tidak ada kepercayaannya terhadap apa yang dikatakan kepada kita, nggak ada rasa tawadunya, ya nggak akan dapat hasil apa-apa juga. Ya, nggak akan dapat hasil apa-apa juga. Baik, berikutnya mematuhi guru, ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkatakan, seharusnya murid berpegangan kepada petunjuk eh, gurunya, ya, tunduk patuh atas segala perintah, larangan dan garis-garisnya, sehingga seperti mayat yang di hadapan orang yang memberikan ia berhak dibolak-balik sesuka hati. Tentu ini maksudnya yang sesuai dengan syariat, ya. Nah, sesuai dengan syariat. Karena kita berbicara majelis ilmu adalah majelis ilmu Islam. Ya, nggak mungkin gurunya itu mengajarkan ilmu yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau bertentangan dengan syariat tidak ada kewajiban untuk taat, ya. Gampang aja Bapak Ibu yang ya. Jadi landasan kita itu adalah syariat. Ketaatan kita adalah kepada
Allah dan Rasulnya. Jadi kalau guru agama, maksudnya guru yang mengajarkan kita agama, tentu dia memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada dirinya ya. Mencatat taat kepada Allah dan Rasulnya harus jelas kita batasannya ya. Kemudian mendoakan guru, masya Allah ya. Wa man ata ilaikum ma'rifan wa kafi'uhu fa'ilam tajidu ya. Fad'u lahu ya. Apabila ada yang berbuat baik kepadamu maka balas dengan balasan setimpal. Maka kalau kamu tidak bisa membalasnya maka doakanlah hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu ya. Maka doakanlah hingga ya enggak engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Jadi mendoakan para guru. Mendoakan orang tua kita. Nah, orang tua kita adalah guru-guru kita juga. Lalu mendoakan para guru-guru kita. Ibnu Jamaah rahimahullah berkata, adalah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, menpastikan anak-anak kerabatnya dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Ya. Lalu kemudian sabar menghadapi gurunya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya itu sudah pastilah. Ya. Ya, kalau nggak punya rasa percaya, lalu apa yang mau kita terima? Nah, ya dalam surat Al-Kahfi ya. Allah SWT berfirman, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi ya. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari. Ya. Yuriduna wajahahu. Dengan mengharapkan keridhaannya. Keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka. Janganlah kalian memalingkan mata kalian anhum dari mereka yuridu zinatal hayatid dunya. Karena mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aqfalna qalbahu an zikrina. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Jadi di sini ya kita ini suruh bersabar terhadap orang yang menyuruh kepada Tuhannya, maksudnya menyuruh kepada dakwah Islam. Jangan memalingkan mata karena mengharapkan persen dunia, nggak mau kita mengikutinya gitu. Jadi kita berpaling dari apa yang disampaikannya karena apa ini nggak sesuai dengan hawa apa dengan dunia saya istilahnya, dengan hawa nafsu saya gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Janganlah mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingati kami. Kalau ajarannya bukan tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan Islam, atau yang mengikuti hawa nafsunya, maka itu tidak boleh kita ikuti. Gitu Bapak Ibu rahimahullah ya. Ini Masya Allah ya. Islam itu bukan hitam putih kayak gitu ya. Ikut ya, kalau nggak ikut atau engkar sama sekali tidak. Islam tersebut ada batasan-batasannya. Ikuti orang tersebut, bersabarlah dengan mereka selama mereka menyuruh kepada Allah dan muliakan mereka. Tapi kalau mereka itu tidak lalai hatinya terhadap Allah, mengikuti hawa nafsunya, maka dilarang untuk mengikuti. Nah, jadi Islam itu punya batasan. Jadi tidak hitam putih begitu saja. Ya, banyak keterangan-keterangannya. Ya, dalam banyak hal nanti banyak contoh kalau kita belajar usul fikih ya. Lalu yang adab terhadap guru yang ketujuh, duduk penuh adab di depan guru. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya serta mendengarkan perkataannya. Jadi dalam kitab Muqawimat itu diajarkan kalau bertanya kepada guru itu, guru ya, guru yang benar-benar kita belajar dengan dia, ya yang ada alaqohnya, kita bertanya balik, menurut Ustadz ini bagaimana? Kayak gitu. Jadi bertanya itu harus ada adabnya, ya. Tapi nggak bisa, menurut saya itu salah Ustadz. Yang benar itu kayak begini gitu. Nah itu tidak ada adab. Ya, Ustadz bagaimana? Ya, yang saya dengarkan ini kayak gini Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana? Itu pakai adab. Ya, ada cara-cara bertanyanya di kitab Muqawimat. Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis. Ya.
Ya, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawaduk, mata tuju kepada guru, tidak mentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi darinya, dan juga tidak membelakangi guru. Kemudian merendahkan suara di hadapan guru. Para sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah SAW tidak pernah didapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya, tak pernah menarik suaranya di depan Rasulullah SAW. Bahkan di beberapa riwayat, Rasulullah SAW sampai kesulitan mendengar suara Al-Faruq jika berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah bertanya setelah mendapat izin. Nah, ini bisa kita lihat dalam Al-Quran ya. Jangan bertanya sampai diizinkan. Ini syarat Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan adab yang harus diketahui seorang murid. Jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai ia mengizinkan bertanya. Ya. Dan setelah bertanya, ya doakanlah dengan ucapan apakah itu barakallahu fik atau jazakallahu khairan. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Adab yang harus kita pakai adalah adab terhadap Alkitab. Maksudnya kitab-kitab dalam yang kita pelajari. Nanti ada urutan-urutan kitab di mana kitab yang paling tinggi taruhnya segala macam ya. Nah, sebagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Maka sepatutnya bagi pelajar ilmu tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Ya, ini adabnya. Ya. Kalau dari segi fikihnya mubah, boleh. Tidak kecuali Al-Qur'an ya. Al-Qur'an kita harus bersuci. Ya, tapi yang kitab-kitab itu boleh ngambil nanti. Tapi adabnya adalah ya dalam keadaan suci lalu kita memuliakannya. Ya, kalau kita memuliakannya dimudahkan kita untuk memahaminya. Ya, duduk dengan hormat ada kalanya dengan bersila atau tawaruk merupakan satu adab terhadap kitab yang sedang kita baca. Saat berada dalam majelis pengajian maka sangat dituntut untuk duduk dengan sopan. Jangan mendirikan kaki saat duduk. Ya, duduk dengan tidak sopan dalam majelis ilmu berarti tidak menghormati kitab dan juga tidak hormat pada guru serta majelis ilmu tersebut. Dan jangan juga menjalurkan kaki ke arah kitab. Kemudian, ya, meletakkan kitab di tempat yang agak tinggi. Ya, tidak boleh ditempatkan di tempat yang rendah. Nggak boleh ditempatkan di tempat yang rendah. Seperti di lantai, gitu ya. Baik ketika sedang belajar ataupun bukan. Maka merupakan satu hal yang sangat bagus jika para santri memuliakan memakai meja kecil ketika belajar. Baik ketika belajar di ruang kelas maupun ketika muthala'ah sendiri. Kalau tidak ada meja ketika menghadiri pengajian maka sepatutnya kita letakkan di pangkuan, jangan di lantai. Nah, lembaran kitab yang sudah lusuh atau tidak digunakan lagi jangan dibiarkan terletak dan berserakan di lantai atau di tanah. Ada baiknya bila masih bisa dipergunakan, maka diletakkan di tempat tertentu yang lebih mulia. Bila sudah tidak mungkin dipergunakan, maka sebaiknya dibakar saja untuk menjaga kehormatannya. Ya, dan adab kitab berikutnya meletakkan kitab menurut kemuliaan ilmunya. Maka ada susunannya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, kitab yang berisi yang paling mulia harus diletakkan paling atas. Kemudian kitab ilmu yang mulia di bawahnya dan seterusnya. Ya. Jadi yang paling atas itu adalah mushaf Al-Qur'an, lalu matan hadis. Hadis pun juga mendahulukan kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Jadi nggak boleh Muslim dulu baru Bukhari. Ya, kitab-kitab tafsir Quran, tafsir hadis, kitab Usuluddin. Ya, jadi mushaf Al-Qur'an dengan tafsir Al-Qur'annya, hadis dengan hadisnya, kita dulukan gurunya daripada muridnya gitu. Lalu kitab usul fikih ya, nahwu, saraf, ilmu balaghah, kitab syair bahasa Arab. Nah, ini paling bawah ini. Kitab ilmu arud, paduan menyusun syair-syair Arab. Ini di paling bawah. Ya. Bila kitab dan ilmu yang sama, maka letakkan menurut kemuliaan pengarangnya. Bila musanifnya sama-sama kemuliaannya, maka dulukan kitab yang lebih dahulu dan lebih baik digunakan oleh para ulama soleh. Jadi ada aturannya. Kemudian tidak ya melipat kitab dan menyimpan benda lain di atas kitab. Ya. Dan memulai dan mengakhiri membaca kitab dengan doa.
Itu terhadap kitab, ya. Berikutnya, ya, yang terakhir ya, kalau nggak salah ya, hadap terhadap majelis. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, dengan apa seorang meniatkan dirinya dalam menuntut ilmu? Maka beliau pun jawab, hendaknya dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi karena kita ini tidak paham Bapak Ibu rahimakumullah. Makin kita belajar, makin kita tahu tuh, Masya Allah, kita ini masih jauh gitu ya, masih jauh. Jadi kalau Bu Dokter cerita, masih PAUD kita dalam agama, karena kita lahir di dunia sekuler. Sejak kecil kita dibiasakan dengan pemahaman sekuler dan pemikiran sekuler. Lalu kita menganggap diri kita ini sudah Islam gitu ya, sudah Islami lah. Sementara itu banyak yang belum Islami. Nah, pertimbangan kita nanti adalah akhirat ya. Kalau kita dihisap di akhirat, selamat nggak kita itu yang paling penting gitu. Ya, oh, kalau perkataan orang atau apa di dunia ini ya sekedar di dunia ini aja gitu. Yang paling berat itu adalah di akhirat nanti. Jika banyaknya perintah-perintah Allah yang yang kita acuhkan saja, nggak kita laksanakan gitu. Selamat nggak kita? Itu yang paling berat itu. Makanya kita mau tak mau ya harus ini ya memaksa diri untuk memahami ilmu. Nah, ada berikutnya tampil dengan penampilan yang baik ya, dengan pakaian yang bersih dan rapi, memakai minyak wangi sehingga tercium aroma yang menyegarkan dari dirinya. Dalam hadis Jibril ketika beliau ya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, digambarkan bahwa beliau datang dengan penampilan yang baik. Nah, ada hadisnya ya. Di hadis tentang niat ya. Oh, itu bukan tentang niat ya. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah ya, ma Islam, ma Islam, ma'al iman. Apakah Islam itu? Apakah iman tersebut? Nah, itu kan ainis sa'ah, kapan waktunya kiamat? Itu pertanyaannya, hadisnya panjang. Itu seorang laki-laki berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh. Maksudnya rapi, ya. Malaikat Jibril datang dalam keadaan rapi di hadapan Rasulullah, ya. Kemudian ya berlomba untuk berada di tempat terdepan. Jadi Abu Waqid Al-Aris bin Auf radhiyallahu an bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dalam masjid beserta orang banyak, lalu ada 3 orang datang. Ya, adapun yang pertama, setelah ia melihat ada tempat yang lapang dan tersebut, dia terus duduk di satu. Orang kedua duduk di belakang orang banyak, sedangkan orang ketiga terus menyingkir dan pergi. Nah, apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidaklah engkau semua suka kalau saya memberitahukan perihal 3 orang. Adapun orang yang pertama yang melihat ada tempat lapang terus duduk di situ, maka ia menempatkan dirinya kepada Allah, kemudian Allah memberikan tempat padanya. Adapun yang lainnya yang duduk di belakang orang banyak, ia pemalu, maka Allah pun malu padanya. Sedangkan yang seorang lagi yang menyingkir dari majelis, ia memalingkan diri, maka Allah juga berpaling dari orang itu. Masya Allah ya. Allah itu tuh adil ya. Allah itu bersikap sebagaimana kita bersikap. Nah, ya Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya ya juga. Ya, jadi kalau orang sebut tidak serius, maka Allah juga tidak serius. Ya, kalau orang sebut setelah mendapatkan peringatan Allah, lalu dia tidak peduli, Allah juga nggak peduli lagi dengan dia. Gitu. Maka diistidrajkan kan. Dan Allah itu luar biasa, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau kita mendengar kisah nyata dan juga firman-firman Allah gitu. Allah ya, jadi kemarin saya dengar ada kisah ya. Orang menantang ada seorang ya di Mesir ya. Dia menantang Allah ya sejam ini ya, kalau Allah itu benar ada ya matikan gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga di sosial media ceritanya. Nah, itu Allah biarkan dia hidup dulu 1 jam ya lebih. Ya lalu dia menyombongkan diri Allah itu tidak ada. Ya, lalu dia pulang lalu meninggal sudah itu. Dan itu banyak ya dalam kita lihat kehidupan. Ketika kita nggak perlu lagi dengan agama Allah, Allah angkat kita setinggi-tinggi lalu dijatuhkan gitu. Itu benar lah kalau kata. Kalau saya lihat ya, saya dulu pernah ada orang benar-benar nggak beremeh. Syariat haji lah, ya, syariat haji. Ya, dan itu su'ul khotimah jadinya. Kalau nggak beremeh. Ya, ya itulah ya. Nggak perlu diceritakan. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana hikmah dalam kehidupan itu, la haula wala quwata illa billah ya. Nah,
seyogyanya dia berucap dan memperlakukan saudaranya dengan santun dan lemah lembut, ya, sama-sama dalam majelis pengajian, ya. Dia berakhlak baik dengan yang berada dalam majelis. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, ya. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berikutnya, adab terhadap majelis tenang dan fokus dalam mendengarkan ceramah. Disebutkan dalam kitab Tazkiratul Huffaz dari Ahmad bin Sinan, bahwasanya dulu di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, tidak ada satupun orang yang berbicara dalam majelisnya, tidak ada satupun orang yang meraut pena mereka, dan tidak ada satupun orang yang berdiri, seolah di kepala mereka ada burung, atau seolah mereka sedang berada dalam keadaan sholat. Kemudian menutup, ya, setiap majelis dengan doa kafaratul majelis. Ya, barang siapa yang duduk dalam satu majelis dan ini banyak surah hiruk pikuk, dan kemudian sebelum bubar di majlis itu ia mengucapkan, maksudnya banyak diskusi segala macam, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, maka kata Allah, ya, melainkan Allah mengampuni apa yang terjadi di majlis itu baginya. Dan yang terakhir, ya, adab terhadap majelis adalah datang dengan mengucapkan salam dan pergi dengan mengucapkan salam. Apabila seorang di antara kalian hendak sampai suatu majelis, hendaklah ia mengucapkan salam, lalu apabila hendak bangun meninggalkan majelis adalah pun ia mengucapkan salam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di sana. Kalau ada pertanyaan silahkan.